ritual yang seperti ini tetap kita pertahankan, tetap kita kembangkan. Semoga para anak cucu kita di kemudian hari bisa mengenal adat dan budaya bangsanya sendiri, Bang. Semua diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul pada malam hari ini. Hadirin dalam undangan dipersilakan berdiri. Yang mulia Pangeran Adipati Surya Negara Gusti Khalif Heriman Esos, Ketua Panitia beserta seluruh jajarannya dalam upacara penyerahan Pataka Paraje Pesaka Negeri Sanggau ke-15 dimulai. Duli Paduka Tuanku yang mulia Pangeran Ratu Surya Negara, oleh panitia atau penentuan rumah. Terima kasih. Festival Paraje atau Paraje itu sendiri merupakan ritual adat, ritual yang bernuansa muslim. Festival Paraje itu sendiri tidak ada unsur syiriknya. Paraje itu sendiri berlapaskan ayat-ayat suci Al-Quran. Paraje ini merupakan seremonial daripada kita melaksanakan festival itu sendiri. Paraje kita laksanakan ini di dalam negeri Sanggau ini yang telah diwariskan oleh para leluhur kita, merupakan ritual untuk mengusir atau menolak mara bahaya atau musibah-musibah, baik itu sifatnya musibah penyakit atau musibah gangguan dari luar. Jadi Paraje itu sendiri boleh dikatakan adalah penangkal daripada hal-hal yang buruk atau hal-hal yang mengganggu daerah Kabupaten Sanggau ini. Titah dari saya selaku Raja Sanggau untuk kepada para Panglima dan Laskar untuk melaksanakan daripada ritual Paraje itu, supaya mereka melaksanakan ritual Paraje itu dengan hikmat, sungguh-sungguh, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan ritual esok hari mendapatkan berkah serta restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Iya, termasuk penyerahan keris itu satu kesatuan selaku atau boleh dikatakan rangkaian daripada ritual Paraje itu sendiri. Keris Krimasani ini merupakan simbol, Bang. Simbol kekuasaan. Siapa di kerajaan Sanggau ini yang megang tampuk kekuasaan, dia harus memiliki keris Krimasani. Jadi yang megang itu pun harus betul-betul yang diberi amanah sebagai raja atau sultan atau pangeran ratu di kerajaan Sanggau ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Para kaum kerabat Istana Surya Negara maupun Paku Negara. Sekarang yang ke-15. Tentunya sudah cukup lama dan banyak perkembangan yang terjadi, dan hampir setiap tahun kita melaksanakan kegiatan Paraje ini, kita kan tetap menampilkan budaya-budaya, mengangkat budaya-budaya Melayu khususnya yang tadi sudah lama tenggelam, kita munculkan kembali. Malam ini mulai. Seperti yang tadi ada penyerahan Pataka, kemudian dilanjutkan dengan doa Rasul. Itu tetap ada. Festival Paraje Pesaka Negeri ke-15 supaya tentu kegiatan Paraje ini atau budaya Paraje ini
sangat menarik perhatian masyarakat. Pertama, uniknya hingga kegiatan Paraje ini menjadi warisan budaya tak benda. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang ada sebelumnya generasi muda melihat kurang dikenal gitu ya. Tetapi dari orang tua memperkenalkan kegiatan Paraje sehingga menjadi dikenal. Pada awalnya asing menjadi lebih dikenal gitu. يا دافع البلاء يا الله يا دافع والفحشاء والمنكر والسيف والملك الحق المبين والسلام على المرسلين اللهم صل على محمد. Bapak Ibu hadirin, kami mohon kesediaan yang terhormat Bapak Dr. Aldus Gusti. Insyaallah Paraje itu asal dari bahasa atau kita mengambil arti daripada Al-Quran, faraj. Faraj itu artinya pembersih, pembersih negeri. Jadi bukan dari bahasa Sanggau, dari bahasa Al-Quran itu sendiri. Karena paraje itu paraje adalah pembersih di dalam bahasa Al-Quran itu sendiri. Diberangkatkan. Bapak Ibu hadirin, para tamu dengan yang ada sejak zaman pemerintahan kerajaan Sanggau. Paraje bermakna sebagai pembersih negeri dari segala dan lain sebagainya. Paraje merupakan salah satu usaha masyarakat untuk menangkal hal-hal tersebut di atas dari berbagai hal. Jadi festival Paraje ini mulai kita laksanakan dari adat berbuang. Ritual Paraje inilah inti daripada kita melaksanakan festival Paraje itu. Ritual pelaksanaan Paraje akan kita laksanakan yang dipimpin langsung oleh para Panglima serta Laskar Istana serta warga masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau yang berpartisipasi dalam hal kita melaksanakan ritual Paraje. Pelaksanaan prosesi daripada pelaksanaan ritual Paraje itu kita menggali daripada ritual-ritual yang telah dilakukan oleh para leluhur kita. Jadi itulah ritual Paraje ini kita memutari negeri Sanggau ini dengan cara berjalan kaki. Ada 99 orang membaca Yasin, 45 orang membaca Latif Saman, 4 orang ajan setiap sudut. Panglima, para sesepuh yang membaca ayat Yasin, surat Yasin untuk mengitari kota Sanggau itu. Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Titik awalnya dari keraton, dari halaman keraton. Titik kumpulnya juga, akhirnya di keraton juga.
kurang lebih 3 kilo lah berjalan kaki untuk kita melaksanakan ritual Paraje itu sendiri. Setelah pelaksanaan itu sampai ke titik nol lagi dari kita start, setelah itu kita mengadakan pembuangan pembersih negeri namanya. Membuang tolak ajong yang dibaca nih sekarang ini, nanti besok pagi setelah ritual kita melaksanakan tolak ajong namanya. Tolak ajong itu ritual rangkaian daripada Paraje itu sendiri. Langsung penaburan bunga setaman. Kebiasaan tuh tetap memakai lemang dengan ayam panggang, ayam hidup, satu kesatuan dalam ritual Paraje itu sendiri. Jadi itu kita anyutkan ke Sungai Kapuas. Jadi dengan bentuk perahu layar. Acara ritual sebagai pembersih negeri, bahwa di dalam yang kita buang itulah nanti segala penyakit itu ngumpul jadi satu di tempat yang kita buang itu. Ritual adat untuk menerima tamu seperti tepung tawar, yaitu palang pintu. Kalau udah diberi tepung tawar serta ditaburkan beras kuning, bahwa sah tamu tersebut, apapun yang terjadi di lingkungan yang kita terima, bahwa keselamatan apapun tanggung jawab daripada kita sebagai tuan rumah, selaku tuan rumah yang menerima tamu yang telah kita beri tepung tawar itu tadi. Jadi makna daripada tepung tawar maupun penaburan daripada beras kuning maupun palang pintu, bahwa sah tamu tersebut, bahwa kita yang menjaga baik dari segi keamanan dan kenyamanan daripada tamu tersebut. Itu makna daripada tepung tawar dengan palang pintu yang dilakukan dengan cara silat itu tadi. Pelaksanaan dari Paraje ini mungkin sudah ratusan tahun yang lalu sudah dilaksanakan oleh para leluhur kita.
bulan apapun kita bisa melaksanakan ritual Paraje. Tapi karena ritual Paraje yang kita laksanakan yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sanggau, ini kita tetapkan sebagai hari festival Paraje alanya kita Melayu atau Islam. Jadi sudah kita tentukan setiap bulan 9, Bang. Setiap bulan 9 kita melaksanakan festival. Kita sebut supaya agak wah lah istilahnya, agak keren. Jadi kita bungkuskan dengan festival Paraje Pasaka Negeri Sanggau. Nomor duduk yang telah kami sediakan. Kalau dia tidak memiliki keris kelimasani yang dipegang sebagai tanda bukti kekuasaan yang diberikan kepada yang memegang keris kelimasani, itu boleh dikatakan tidak sah di dalam kerajaan, terutama di kerajaan Surya Negara ini. Itu makna daripada keris kelimasani. Keris kelimasani ini ya munculnya pun secara ritual. Datangnya keris kelimasani itu secara ritual. Ritual mungkin bertapa gitu. Jadi muncullah keris itu. Jadi karena kemunculannya dengan penuh ritual, jadi yang megang itu pun harus betul-betul yang diberi amanah sebagai raja atau sultan atau pangeran ratu di kerajaan Sanggau ini. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa siapa yang memegang keris kelimasani berarti dia sah sebagai pewaris daripada tahta kerajaan di Sanggau. Mulai ada panah tradisional. Nah, jadi itu terus kita gali terus. Jadi kita tidak monoton melaksanakan apa yang sudah ada, tapi kita terus menggali yang sudah ada, yang pernah ada di Sanggau ini. Sehingga setiap tahun ada saja yang baru gitu kita munculkan. Seolah-olah baru, bagi anak-anak muda kan baru, tapi bagi orang-orang tua mungkin itu sudah lama ada. Nah, itu. Di mana ada kampung Melayu. Melayu ini kan otentik Islam. Jadi setiap ada musibah, ada mara bahaya, tetap kampung-kampung terutama di negeri Sanggau yang kita pijak sekarang, tetap mereka melaksanakan ritual festival Paraje itu. Bukan festivalnya, Paraje-nya itu. Jadi karena Paraje itu tadi dianggap sebagai arti dalam Al-Quran itu adalah pembersih negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Paraje ke-15 Kabupaten Sanggau, Pasaka Negeri, saya nyatakan dimulai. Selaku generasi muda, kami tentunya sangat berterima kasih kepada orang-orang tua ya, karena beliau-beliaulah yang mengangkat Paraje ini sehingga generasi muda mengenal apa itu budaya Paraje.
Alhamdulillah untuk Paraje ini setiap tahun itu partisipasi masyarakat terus bertambah gitu kan. Kita ambil contoh dari kegiatan UMKM misalnya, kita itu penuh terus. Kemudian apa kegiatan misalnya seperti lomba-lomba juga antusias. Bahkan kita pernah sampai ke kecamatan-kecamatan juga kita ikutkan. Jadi tidak hanya di sekitar Kota Sanggau saja, tapi se-Kabupaten Sanggau. Anak-anak muda bergerak untuk melaksanakan kegiatan Paraje, baik dari festivalnya maupun dari kegiatan ritual adatnya. Selain itu, mereka juga memerankan peran sentral tadi, sebagai panglima, sebagai komandan, sebagai koordinator pada kegiatan festivalnya, koordinator kegiatan acara, kegiatan lomba, dan yang lainnya. Yang diharapkan dari kegiatan Paraje ini dari segi ekonomi tentu kita lihat banyak pasar rakyat yang buka, mengangkat ekonomi UMKM, selain itu juga mengangkat kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Kita ada berbentuk surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan tak benda namanya Bang. Paraje ini kan satu-satu yang dilaksanakan di Kalimantan Barat. Jadi yang sudah diakui secara nasional ada 2 festival ini. Satu festival Paraje, keduanya Cap Gome yang dilaksanakan di Singkawang. Nah, jadi kalau untuk festival budaya baru 2 yang diakui sebagai warisan tak benda. Alhamdulillah pemerintah daerah sudah mendukung, tapi kita juga minta mendukung dari Balai Pelestarian Sejarah atau juga dari Dinas Pariwisata atau dari Kementerian Pariwisata. Kita berharap itu dan kita terus mengembangkannya ke depan gitu. Kita juga mengharapkan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sebenarnya harus turut serta berpartisipasi bagaimana kita mengembangkan adat dan budaya yang ada di bangsa kita yang kita cintai ini, supaya adat dan budaya itu tidak luntur, tidak tinggal, istilahnya ditinggalkan oleh para generasi muda. Karena adat dan budaya inilah sebagai perekat daripada bangsa kita yang terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ritual yang seperti ini tetap kita pertahankan, tetap kita kembangkan. Semoga para anak cucu kita di kemudian hari bisa mengenal adat dan budaya bangsanya sendiri, Bang.